Rabu. Kontak, pos dibakar. Dari sini. Satu lari ke rumah yang kita curi, Ben. Kayaknya. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali menyerang pos Satgas Muara Perairan, MUPE. Yonif Marinir 3 di Kalikote, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Penyerangan pada Jumat sore, tanggal 22 April tahun 2022 itu menyebabkan satu prajurit gugur, yakni prajurit 1, Marinir Dwi Miftahul Ahyar. Anggota Marinir lainnya, yakni Mayor Lilik Cahyanto, terkena rekoset di bagian bahu. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 17 Cendrawasih Lenan Kolonel, Infanteri Herman Taryaman mengatakan insiden itu baru diketahui Sabtu pagi, tanggal 23 April dan korban langsung dievakuasi ke Timika. Evakuasi menggunakan helikopter Karakal milik TNI AU dan jenazah Pratu Mardwi Miftahul Ahyar akan dimakamkan di kampung halamannya di Lamongan, Jawa Timur, tutur Herman di Jayapura. Sebelumnya pada tanggal 26 Maret tahun 2022 lalu KKB pimpinan Egyanus Kogoya menyerang pos Satgas MUPE yang ada di Kuareh Bawah, Kabupaten Nduga hingga menyebabkan 2 prajurit marinir meninggal dan 8 orang mengalami luka-luka. 2 prajurit yang meninggal dalam serangan itu yakni Komandan Pos Letnan 2, Marinir Moh Iqbal dan prajurit 1, Marinir Wilson Anderson. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mendapati kejanggalan dalam peristiwa penyerangan teroris kelompok kriminal bersenjata, KKB, terhadap pos TNI di Distrik Gom, Kabupaten Puncak, Papua, yang menyebabkan 3 orang prajurit gugur. Jenderal Andika menyebut Komandan Kompi, Danki, di pos itu ternyata berbohong. Ternyata hasilnya berbohong, yang terjadi bukan yang dilaporkan dan yang terjadi sebenarnya ini disembunyikan oleh si Danki dari Komandan Batalion, kata Jenderal Andika. Andika menjelaskan penyerangan memang dilakukan oleh KKB. Namun, dalam hal ini, Danki di pos itu lalai karena menyepelekan pengamanan. Jadi, iya betul yang melakukan tindak pidana pembunuhan adalah kelompok bersenjata, tapi juga ada peran penggelaran oleh Komandan Kompi yang dalam hal ini sebagai komandan pos di tempat yang tidak diperhitungkan dan disepelekan, tuturnya. Berbohong. Yang terjadi bukan yang dilaporkan, dan yang terjadi sebenarnya ini disembunyikan oleh si Danki dari Komandan Batalion. Andika menyebut Komandan Kompi tidak memperhitungkan secara baik perihal pengamanan di pos itu. Padahal, kata Andika, seharusnya seorang komandan selalu memikirkan keselamatan anggotanya. 360 PG Selektiert als Afspielqualiteit, karena kita di sini semuanya memikirkan hubungan, kemudian bagaimana melindungi anggota. Di sana hanya begini-begini saja rupanya, maksudnya pertimbangan pendek sekali, hanya soal kita dapat uang tambahan, untuk pengamanan di situ dikorbankan semua, terang Andika. Untuk itu, Andika meminta kasus ini dituntaskan dengan proses hukum. Dia berharap kejadian ini bisa menjadi pembelajaran supaya tak terulang lagi. Jadi saya ingin ada proses hukum terhadap Danpos atau Komandan Kompi. Dituntaskan supaya jadi pembelajaran juga, imbuhnya. Jadi, ya betul, yang melakukan tindak pidana pembunuhan adalah kelompok bersenjata. Tapi juga ada peran ini. Peran penggelaran oleh Komandan Kompi, yang dalam hal ini sebagai Komandan Pos, di tempat yang tidak diperhitungkan dan disepelekan. Jadi saya ingin ada proses hukum terhadap Danpos ini atau Komandan Kompi.